warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua. Pada hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Tema 2 kali ini adalah udara bersih bagi kesehatan. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah, warzuqni fahman wasi'ah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kalian bisa absensi pada Google Form yang sudah Ibu bagi tadi di grup WA. Kalian tulis nama kalian, kelas, dan nomor absen. Untuk pembelajaran pagi ini kita akan membahas tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, tapi pada materi kali ini Ibu akan lebih membahas pada mata pelajaran IPA-nya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai alat-alat pernafasan, sistem pernafasan pada hewan, kemudian pada manusia, dan pada tumbuhan. Nah, setelah ini akan Ibu bagikan video pembelajaran yang berisikan tentang materi tersebut. Nanti Ibu harap kalian bisa menonton, bisa menyimak, dan kalian perhatikan secara seksama. Mari kita lihat videonya. Udara merupakan hal terpenting bagi makhluk hidup untuk bernapas. Oleh karena itu, makhluk hidup membutuhkan udara bersih atau oksigen untuk melakukan respirasi dalam tubuh. Lalu, bagaimana sih sistem pernafasan pada hewan, manusia, dan tumbuhan? Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Selanjutnya, alat pernafasan pada hewan. Yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, serangga atau insekta. Serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk ke trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spiracle. Kemudian udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spiracle. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya,
Air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang keempat ada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh kapiler dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mudah penyerapan oksigen dari udara. Kemudian yang kelima yaitu reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam ada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara, namun udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Yang ketujuh, ada mamalia. Mamalia ada dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya sapi, kambing, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang selanjutnya ada sistem pernafasan manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut. Ini merupakan gambar sistem pernapasan yang terjadi pada tubuh kita. Dari rongga hidung, rongga mulut, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian ada alveolus. Nah, ini merupakan sistem pernapasan yang terjadi pada dalam diri kita. Untuk selanjutnya, Ibu akan jelaskan organ-organ respirasi pada manusia. Yang pertama, hidung. Kalian bisa melihat pada gambar tersebut ya, sembari Ibu menjelaskan. Yang pertama yaitu ada hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung.
Kemudian yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring atau tekak, jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Kemudian yang selanjutnya ada trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, kemudian ini adalah gambar paru-paru manusia. Nah, ini adalah paru-paru yang ada di dalam tubuh kita semua, anak-anak. Nah, kemudian di dalam paru-paru ini, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Jadi di paru-paru ini itu ada alveolus, itu seperti yang kalian lihat pada gambar yang paling bawah, yang bentuknya itu seperti anggur. Nah, alveolus itu merupakan tempat di mana oksigen dan karbon dioksida mengalami pertukaran. Jadi, oksigen masuk, karbon dioksidanya keluar. Jadi, seperti itu anak-anak, paham? Bisa difahami ya? Oke, untuk yang selanjutnya, kita masuk pada respirasi tumbuhan. Nah, tumbuhan itu punya stomata, lentisel, dan rambut akar. Akan Ibu jelaskan satu persatu. Stomata yaitu di mana bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal pernafasan pada tumbuhan. Nah, stomata ini dijaga oleh 2 sel penjaga yang akan membuka pada siang ketika terkena matahari dan menutup ketika pada malam hari. Selanjutnya ada lentisel. Lentisel itu merupakan lubang di bagian batang akibat pengelupasan dari kambium gabus, parenkin gabus, dan lapisan gabus. Alat pernafasan ini berguna untuk keluar masuknya udara untuk melewati lapisan gabus. Jadi lentisel pada tumbuhan itu merupakan itu ya yang seperti titik-titik pada batang itu, tapi itu merupakan lubang. Sebenarnya itu adalah lubang di bagian batang akibat pengelupasan dari kambium gabus. Lalu yang ketiga ada rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk menghisap air atau zat hara dari dalam tanah dan menyalurkannya ke bagian-bagian tumbuhan. Rambut akar akan mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah lalu menyalurkannya ke seluruh tumbuhan. Nah, itu tadi anak-anak materi mengenai respirasi hewan, manusia, dan tumbuhan yang sudah bisa Ibu sampaikan. Apakah materinya sudah jelas? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham, dan apabila kurang jelas mungkin bisa ditanyakan langsung. Oke, selanjutnya kita harus menjaga bumi kita dengan cara menanam pohon. Nah, kalian tahu bahwa pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbaik ya. Oleh karena itu, kita harus melestarikan dan menjaga pohon-pohon yang sudah tertanam di bumi. Nah, kegiatan melestarikan dan menjaga itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, tapi tanggung jawab kita juga bukan hanya untuk melestarikan saja. Kita juga memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu ketika kita tidak mengerjakan PR, pasti kita akan dihukum oleh guru kita.
Nah, maka itu kita harus bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, kerjakan PR supaya tidak dihukum. Kemudian contoh tanggung jawab terhadap keluarga yaitu misalkan seorang ayah yang bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, contohnya ketika pelaksanaan kerja bakti. Nah, kita sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendirian atau kita pasti bergantung pada orang lain, kita harus melaksanakan tanggung jawab itu. Kemudian yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab ini contohnya yaitu kita harus bisa mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, kita sebagai manusia juga mempunyai tanggung jawab terhadap Tuhan, antara lain apa coba? Beribadah sesuai ajaran agama yang telah kita anut. Nah, itu dia tadi anak-anak video pembelajaran yang sudah bisa Ibu sampaikan, yang di dalamnya sudah berisi materi-materi tentang pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham, dan apabila ada pertanyaan langsung saja bertanya melalui grup WA atau bisa japri. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu minta maaf apabila ada salah-salah dalam perkataan maupun dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.